Always be your number one first. Hai, kita mau jawab pertanyaan serba pertama. Pertama kali aku casting itu 2 tahun yang lalu. Waktu itu aku casting buat main di Sinetron. Iya. Terus keterima sih, alhamdulillah ya. Ya sebenarnya iya, di salah satu stasiun TV. Oh nggak apa-apa, di kayak Indosiar atau SCTV ya, aku lupa antara itu. Soalnya mereka gedungnya sama kan, jadi kayak oh iya di situ aku pernah coba di situ satu kali. Harusnya tayang, cuman aku jujur nggak nonton diri aku sendiri. Aku nggak nonton diri aku sendiri, cuman ya ada pengalaman di situ. Kayaknya casting pertama kali first ya aku di apa? Ya audisi di apa sih bahasanya, di casting sama manajer, ya di scouting itu pertama kali sih. Oh iya, sebenarnya awalnya tuh kaget karena nggak percaya gitu awalnya, terus akhirnya apa dicoba aja gitu kan. Akhirnya aku coba dan keterima. Aku bingung sih sebenarnya. Kalau aku sebenarnya jujur aku udah beberapa kali ikut casting dan emang nggak pernah keterima. Jadi mungkin bisa dibilang casting aku iklan pertama waktu itu ada iklan built-in ya namanya, built-in gitu, karena waktu itu aku ikut The Voice Kids kan. Jadi ya gitu, jadi aku paling iklan, salah satunya iklan waktu itu aku itu. Cuman casting pertama kali tuh kayaknya SMP deh, kayaknya SMP antara SMP kelas 2 atau SMP kelas 3 gitu. Jadi udah lumayan lama. Kalau aku pertama kali casting itu kalau nggak salah kelas 2 atau 3 SD. Cuman waktu itu aku masih malu-malu banget, kayak ya itu kan pertama kali banget ya aku di dunia entertainment. Jadi ya nggak keterima juga. Terus aku lupa waktu itu kayak buat film horor atau apa gitu. Itu disuruh mama aku, terus aku kayak ini aku ngapain sih gitu. Enggak, karena aku kayak ya ikut aja mama aku, kayak kan masih kecil, masih SD, jadi kayak ya udah disuruh apa aku lakuin, padahal aku nggak ngerti apa-apa. Lupa banget, aku udah bener-bener gak ikut sama sekali. Kalau aku casting pertama kali tuh kayaknya lebih ke audisi sih. Aku tuh pernah ikut audisi pertama kali tuh tentang K-pop. Kalau casting dulu jujur aku nggak dibolehin casting. Yang casting tuh kakakku yang cewek, tapi yang jadi malah anakku. Jadi kayak agak bingung juga. Gitu. Mungkin karena aku dulu masih kecil, terus aku, takut sekolahnya ketinggalan, pokoknya gitu-gitu kayaknya. Kalau aku casting mungkin sama kayak Via, lebih ke audisi sih. Kalau audisi untuk TV show gitu dari berapa ya? Aku lupa lagi. SMP, SMA lah, SMA, SMP lah. Tuh kalau casting enggak. Aku sebenarnya pengen, cuman kayaknya aku nggak berbakat buat acting deh. Kalau aku kayaknya waktu SD awal-awal deh, nggak tahu TK nggak tahu SD ya, itu semacam sinetron juga, aku juga lupa itu apaan. Terus aku tuh tiba-tiba nggak dibolehin gitu loh sama ayah aku, jadi ya udah iya. Sebenarnya nyuruh tuh mami aku, cuman tiba-tiba ya aku nggak ngizinin, karena kalau misalnya kayak gitu kan otomatis harus bolak-balik Bandung Jakarta kan. Dan waktu itu aku posisinya masih sekolah, masih kicik juga gitu. Aku pertama kali inget banget kelas 6 SD dan aku super excited karena itu ombre, terus gitu warna pink karena aku suka banget warna pink, jadi kayak wah aku mau ke Thailand, terus aku cat rambut dulu, terus iya, terus cuma seminggu habis itu aku cat hitam lagi karena masuk sekolah. Sedih banget. Aku pertama kali di chat jujur di first ini. Jadi waktu tuh iya buat malu-malu itu pertama kali aku di chat. Sebelumnya bener-bener rambutku tuh masih sehat, masih bener-bener kayak nggak pernah ya virgin hair gitu. Terus setelah ini ya kering banget jujur, tapi ya itu jadi setelah masuk first perawatan rambutku jadi banyak banget gitu. Aku juga sama kayak Safa, tapi aku pas rasa. Nah itu pertama kali diwarnain rambutnya. Terus semenjak itu juga jadi rontoknya jadi nambah banyak banget. Terus aku kayak, aduh aku takut botak gitu. Tapi aku juga perawatan juga sih kayak maskerin juga.
Kalau aku pertama kali aku cat rambut tuh tahun 2020 dan itu tuh yang kayak jamet. Tahu nggak sih guys yang waktu itu lagi ngetren yang depannya dong. Iya dan terus itu tuh di aku jamet banget karena aku nge-bleach sendiri kan. Terus aku tuh kayak aduh aku pengen ekspor jadi aku di rumah aku beli terus aku bleach sendiri. Terus kayak oh my god jamet banget tuh warnanya. Kalau aku tuh dulu rebel banget ya as a kid. Jadi aku warnain rambut sendiri, pergi ke kayak supermarket gitu beli warna apa ya, warna ungu. Terus waktu kelas 3 SD deh aku warnain semuanya. Itu tuh lagi sekolah dan aku pas ke sekolah ditanyain sama guru aku. Waktu itu aku inget banget lagi upacara. Kamu rambutnya diwarna ya? Iya, hehehe. Udah aja gak diapa-apain. Terus dari situ aku sering banget warnain rambut. Kalau aku mungkin pas SMP tahun berapa ya, 2015-2014 lah. Itu pertama kalinya aku cat rambut karena udah mau lulus kan SMP. Terus yang zaman-zaman peekaboo itu loh, peekaboo jadi di bleaching, terus pakai warnanya apa coba tebak? Ijo lumut yang ijo tua gitu loh, ijo. Aku tuh ngiranya bakal jadi Tosca gitu kan karena di bleaching, ternyata jadi kayak ijo lumut gitu. Terus kayak oh my god, nggak jadi deh, akhirnya aku potong. Sedih banget. Ya akhirnya kan itu kan panjang kan, terus akhirnya aku potong yang bagian bleachnya sampai apa namanya depannya juga jadi potong pendek. Terus aku cat warna coklat. Kalau aku jujur ini bukan, itu udah kesekian kali. Yang pertama kali banget itu kelas 3 SD. Aku ngeliat temen aku kan, dia kayak rambutnya bagus gitu coklat. Terus aku pulang tuh ke rumah, ada kakakku yang cewek, dia SMP waktu itu. Aku mau dong diwarnain rambutnya. Terus ternyata dia punya pewarna rambut gitu. Tahu nggak warna apa? Warna hijau. Terus tanpa di bleaching kan, malam-malam dia nge-coloring rambut aku tuh. Jadinya tuh nggak rata gitu loh. Terus dia bilang bagus kok. Sumpah kalau kakak aku lihat ini, kamu jahat banget waktu itu, sumpah. Kita waktu itu dikasih photocard. Ingat ya? Iya gak sih? Sama semua. Sama ya sleeping mask. Oh ya, karet rambut ya kayak gitu. Pin juga kayak gitu. Lucu deh pokoknya. Bisa dibilang adalah fans pertama kita yang nonton kita live. Iya, debut, bener-bener hari kita debut. Iya. Kita udah ada. Love banget sumpah. Masih sampai surat-suratnya juga aku simpen tahu di laci. Kalau aku suka journaling itu, jadi suratnya aku tempel di buku itu, aku tempelin di buku-buku gitu. Jadi kalau misalnya mau buka, oh ini tanggal berapa gitu. Aku waktu kelas 3 SD itu celebrity crushku adalah Elvis Presley. Jadi iya 3 SD, jadi aku tuh ngeliat dia di English textbook aku ngeliat foto dia, so kayak oh my god ini siapa. Terus waktu aku pulang sekolah aku nge-search di YouTube di iPad aku Elvis Presley, so kayak oh my god aku suka dia. Kalau aku Iqbal Ramadan, si Kobe Junior waktu itu tuh lagi ramai banget kan, terus kayak teman-teman aku kayak iya ini nih Kobe Junior lagunya ini, terus aku sampai kayak beliin postcard photocardnya juga gitu. Biasanya tuh ada tuh di abang-abang jualan itu tuh kayak yang gerobak itu tuh pasti ada photocard kayak Cherry Bell, Kobe Junior gitu kan. Nah itu tuh aku koleksi punyanya Kak Iqbal. Gak tau kayak di rumah kayak udah nggak ada deh, udah lama banget itu SD. Aku lupa deh dulu, tapi dulu sering nonton Kobe Junior cuma kayak lupa gitu. Kalau aku dari kecil, dari TK, maksudnya aku udah suka banyak artis. Cuman yang aku bener-bener gila banget dan obses banget itu pertama kali sama Niall James Horan. Nyampe aku tuh ngeganti semua sosmed, nama sosmed aku tuh jadi Sachiko James Horan. Terus kayak bahkan ID, pokoknya kayak gitu-gitu. Email aku dulu sempat jadi Niall Sachiko lah. Aduh gila banget, itu tuh pas kayak kelas 2 SD kalau gak salah deh, atau 3 SD, aku lupa banget. Dan itu lama banget sampai aku SMP. Sekarang udah gak terlalu semenjak kayak aku udah suka K-pop jadi udah beralih gitu. Kalau aku lupa deh itu kelas berapa, pokoknya SD. Terus sukanya sama Kak Bisma Smash. Waktu itu Smash baru booming kan. Terus aku langsung kayak, wah ini nih belahan hati aku. SD loh. Kayaknya aku tuh masih ada majalahnya yang dulu pernah kakakku beliin buat aku.
Itu tentang Kabisma semuanya. Aku masih nyimpen deh kayaknya. Kalau aku dulu kelas 2 atau 3 SD, pokoknya sebelum ada Kobe Junior dan Smash-Smashan itu aku dulu suka nontonin Idola Cilik. Nah, terus aku suka sama salah satu anak yang namanya Caka. Kak Caka lo, Caka Nuraga, ya kan? Itu tuh kayak aku sampai berebutan sama temanku, enggak dia pacar aku, supaya itu ganteng banget. Dulu kan anak kecil kan kayak emang Caka tuh dulu masih kecilnya imut lucu, terus apalagi dengan poni lemparnya yang gitu kan, kayak aduh mas karismamu. Sama deh kayaknya mas-mas poni lempar tuh sangat menggoda hati dan jiwa gitu loh ya. Aku tuh dulu suka banget kayak lama banget sama Justin Bieber. Terus mami aku tuh dulu bilang, lah kamu cuma 2 minggu doang terganti. Taunya bertahun-tahun, sampai kayak aku tuh punya bantal mukanya Justin Bieber. Aku gak mau dicuci, itu kayak udah bau banget. Maaf ya guys, kayak gitu deh. Ya aku juga sama kayak Sachi, kayak email aku tuh Reva Bieber. Dan dulu Instagram aku namanya Reva Bieber. Udah ganti sekarang jadi Reva First. Terus tuh password aku semuanya Reva Bieber titik gitu. Kayak sampai sekarang. Tapi kayaknya emang dia secinta itu deh sama Justin Bieber, sampai pertama kali ketemu Reva tuh mau minta parfum kan. Parfumnya Justin Bieber masih. Enggak sih, soalnya aku kan udah menganggap aku tuh sebagai istri pertamanya. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, itu hanya penutupan kasusku dengan dia gitu. Aduh ya ampun, sumpah aku bener-bener lupa banget. Tapi dulu aku sempat nge-crushin Jacob Santolian. Aku parah. Sumpah. Oh ya. Dulu aku bener-bener kayak bahkan aku nge-shipin dia sama Jenna Ortega. Pokoknya kayak lucu banget, sumpah. Karena gara-gara Musical.ly kan, tapi sekarang Musical.ly udah gak ada. Soalnya dulu tuh aku anak Musical.ly abis. Ini. Aku tuh dulu berantem sama fansnya Jacob karena tuh iya kan dulu tuh Justin Bieber sama fansnya itu tuh kayak cekcok gitu loh. Terus aku kayak tidak, itu ngikutin. Kayak yang bener-bener aku nge-crush banget sampai yang kayak fanatik gitu baru sekarang sih. Aku suka banget sama Wonu Seventeen. Nggak fanatik juga sih, kayak sampai bikin album di galeri aku tuh ada Wonu doang. Terus kayak setiap dia lagi nge-game, langsung pencet tuh nontonin. Bahkan kalau lagi kerja sambil nonton gitu loh. Pertama kali nonton konser tuh Cowboy Junior. Karena dulu papaku tuh kayak IO acara gitu, jadi aku bisa dapat akses ke backstage gitu-gitu. Jadi aku happy banget sih pertama kali Cowboy Junior. Kalau aku Katy Perry. itu seingat aku pertama kali aku nonton konser itu waktu itu di ASBSD kalau nggak salah, dan itu aku masih SD. Kalau aku Wali. Nah, jadi itu waktu itu SD, kayak aku lupa itu SD deh kayaknya. Itu tuh ibu aku, bapakku tuh suka banget sama Wali. Terus waktu itu ngajak aku nonton. Nah, itu tuh seru banget karena mereka tuh kayak ada selang air, jadi tuh ikut basah-basahan gitu loh sambil nonton konser. Itu kayak ya jadi itu seru banget sih. Aku inget. Aku tuh konser pertama Blackpink pas 2019. Itu tuh aku penuh perjuangan banget, kayak apa ya, ngeituin mami aku karena aku tuh nggak boleh nonton konser, terus nggak ada yang nemenin juga. Jadi aku kayak berapa mingguan itu kayak bilang, mah nonton konser dong. Kayak hampir setiap hari aku, enggak deh setiap hari kayak aku gituin. Kayak dia tuh sampai muak banget, akhirnya kayak ya udah deh. Jadinya aku pergi sama kayak komplotan Blink gitu loh, jadi seru banget. Kalau aku jadi ada pertama kali nonton tuh ada yang proper sama nggak proper. Nah kalau yang nggak proper itu karena dulu kebetulan rumah aku yang di Sumatera tuh sampingnya gedung olahraga. Terus sering ngadain konser gitu. Jadi aku kalau mau nonton nggak perlu masuk. Lihat aja dari samping rumah aku manjat pohon seri sama teman-temanku. Jadi udah kelihatan gitu kan. Nah itu waktu itu Sheila on 7 sama siapa ya aku lupa deh. Ada, jadi biasanya acara-acaranya kan malam gitu kan rame. Nah kalau yang proper Kobe Junior, jadi aku beli tiket gitu-gitu masuk tuh waktu itu di Semarang, Kobe Junior. Nah kalau yang nggak proper tuh aku naik di atas pohon seri. Kalau aku pertama kali itu konsernya kakak-kakak Cowboy Junior. Karena aku komet sejati, sampai satu keluarga ikut nonton.
Iya, sampai ayah aku dari ayah aku sampai adik aku semuanya ikut nonton. Ya setelah aku inget-inget, karena dulu aku tuh anaknya super introvert, yang introvertnya tuh parah setengah mampus. Jadi kayaknya aku nggak suka kerumunan deh. Jadi aku kayak belum ini kayak ke konser yang bener-bener kayak artis konser gitu. Maybe kayak kalau performance gitu mungkin udah beberapa kali, cuman kalau konser gitu kayaknya enggak. Oh iya lu, oh iya berarti itu apa tuh? Believe. Iya, iya itu berarti. BK waktu SMP, karena aku tuh anaknya agak ngaret kan, terus aku telat, aku udah tahu aku telat, tapi aku nggak berani masuk kelas, jadi aku di UKS, aku berdiam diri di UKS. terus akhirnya aku ngaku ke guru aku kayak kan dicariin kok kamu nggak datang ke pelajaran pertama, terus kayak iya aku telat terus aku nggak berani masuk, terus akhirnya dipanggil ke ruang BK. Kalau aku mungkin aku anak yang teladan ya. Enggak. Jadi aku tuh pendiam banget. Bahkan di sekolah pun maksudnya temenku pun aku cuma kenal teman sekelas. Aku nggak kenal kayak teman seangkatan pun yang kelas lain tuh aku nggak kenal. Jadi kayak berangkat sekolah juga mepet-mepet kan karena lumayan jauh juga. Terus abis itu ya udah langsung masuk kelas diam dan aku tuh nggak pernah dipanggil ke BK. Sekalinya dipanggil waktu itu konsultasi soal jurusan aja sih. Iya dipanggilnya soal jurusan aja. Kalau aku kebalik ya, kalau misalnya Kak Rara nggak kenal, aku kenal semua. Aku ekstrovert abis waktu SMP, waktu pertama kali aku masuk BK, habis itu udah nggak pernah lagi sih alhamdulillah. Itu karena kakak kelas, aku inget, jadi kayak ada yang kayak semacam ngadu domba kita gitu loh. Jadi ya gitu deh, aku nggak inget detailnya, intinya kayak gitu. Ah ya, kalau misalkan aku tuh gak pernah juga kalau misalkan karena apa-apa gitu, tapi aku curhat ke konselor aku. Jadi ya paling aku pertama kali ke konselor tuh pas aku kelas 8 atau kelas 9 gitu. Kalau aku kalau nggak salah kelas 3 SMP deh, itu karena aku ngewarnain rambut aku jadi ombre. Terus ombrenya ngejreng gitu kan, terus aku tutupin lah pakai hijab. Terus guru aku tuh ada yang lihat aku di luar, terus besoknya aku dipanggil ke BK. Kalau aku juga nggak pernah dipanggil ke BK yang gimana-gimana sih. Karena kan dulu waktu SMP tuh aku sama guru BK aku tuh kayak bestie abis. Jadi kayak tiap istirahat gitu pasti nongkrongnya di BK gitu, di ruangannya dia. Kalau misalnya jam olahraga, kalau bosan pulang sekolah pasti nongkrongnya di BK. Jadi kalau dibilang pertama kali dipanggil ke BK, nggak dipanggil, aku yang datang. Aku kapan ya? Kayaknya SMP deh, tapi aku lupa banget kenapanya. Cuman yang aku inget pas itu dulu aku sering banget keseret sama teman aku gitu loh. Aku tuh gak ada masalah, kenapa aku dipanggil terus. Itu deh. Nah enggak, mereka tuh biasanya kayak aku tuh waktu SMP tuh tipenya yang kayak suka diem di rumah gitu loh, yang gak suka kayak ngomong sama sana sini. Cuman tuh mereka kayak seakan-akan membutuhkan validasi kalau mereka tuh benar, jadi mereka bawa aku gitu loh. Iya bener, saksi.